Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bika ya rabbal alamin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna asbahna nashhiduka wa nashhidu hamalata 'arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluka. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Yang saya muliakan nazir masjid dan semua EJK masjid, para imam, tuan bilal, para jamaah sekalian, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita pada kesempatan kali ini, sehingga hanya karena rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan panjang usia untuk sama-sama menjadi insan-insan pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri salat subuh berjamaah, diikuti dengan pengajian yang mudah-mudahan bermanfaat untuk mempertingkatkan kembali amalan ibadah kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pilihan hamba-hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke masjid pada salat subuh berjamaah adalah sebuah kehormatan yang sangat besar sekali. Di antara ribuan bahkan jutaan umat Islam yang ada di negeri kita ini dan di seluruh dunia, hanya sedikit saja yang kemudian dipilih oleh Allah dan dihadirkan ke dalam masjid-masjid untuk menghadiri salat subuh berjamaah. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah penghormatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua pada hari ini. Kita menjadi insan-insan yang dipilih oleh Allah. Kita menjadi orang-orang pilihan dari sekian banyak hamba-hamba Allah yang lain. Ini adalah sesuatu yang mesti kita syukuri dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Keutamaan untuk hadir salat subuh berjamaah telah banyak sekali diriwayatkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terutama sekali bukan hanya salat subuh berjamaah dan apa yang akan kita lakukan ini, yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu kita melakukan salat subuh berjamaah lalu kita duduk di tempat kita masing-masing untuk berzikir, mendengarkan ilmu atau membaca Al-Quran hingga terbit matahari, lalu kemudian kita melakukan salat 2 rakaat isyraq. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-ghadata fil jamaah, thumma qa'ada yadhkurullah ila an tatlu'a asy-syams, thumma shalla rak'atain, raja'a bi ajril hajjati wal umrati tamatan tamatan." Barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, lalu kemudian ia duduk di tempat salatnya, kita masih berada di dalam masjid tempat salat kita pada saat ini, yazkurullah, duduk bukan hanya duduk saja, akan tetapi duduk yang sambil dilakukan
berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah ini konsepnya sangat luas sekali. Al-Imam An-Nawawi misalkan dalam kitab Al-Azkar menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan zikir memang ia meliputi takbir, tahlil, tasbih. Namun zikir juga meliputi majlis-majlis ilmu. Beliau meriwayatkan daripada Imam Sa'id Ibn Jubair bahwa beliau berkata, majalisul zikr majalisul halal wal haram. Majlis-majlis zikir adalah majlis yang di dalamnya dijelaskan hukum Allah yang halal dan yang haram. Insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita lakukan pada saat ini dikira sebagai zikir dan dikira sebagai pelaksanaan dari apa yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Kita lanjutkan, barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah 2 rakaat, lalu kemudian dia duduk di tempat salatnya, tidak beranjak di tempat salatnya, sambil berzikir, menyebut nama Allah atau menuntut ilmu-ilmu syariat yang bermanfaat untuk dirinya. Lalu apabila hingga terbit matahari, lalu kemudian dia melaksanakan 2 rakaat sunnah selepas itu, raja'a bi ajril hajjati wal umrah, maka dia akan balik ke rumah masing-masing sambil membawa pahala haji dan umrah sempurna dan sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan itu kepada kita pada hari ini. Oleh karena itu diriwayatkan dalam kitab Imam Muslim dari Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau setiap kali melaksanakan salat subuh berjamaah, beliau tidak akan beranjak dari tempat salatnya hingga terbit matahari. Kecuali ada urusan penting lah tuan-tuan. Kecuali ada perkara yang mungkin menuntut perhatian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi biasanya normalnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali melaksanakan salat subuh berjamaah, beliau akan terus duduk di tempat salatnya. Tidak akan beranjak hingga terbit matahari. Kalau kita mungkin setiap Sabtu atau setiap Ahad saja, karena ada kuliah subuh, misalkan ada tazkirah subuh seminggu 1 kali atau seminggu 2 kali. Tapi yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau akan duduk dan tetap berada di tempat salatnya hingga terbit matahari hari-hari, setiap hari. Tak ada istilah tidur lagi lepas subuh untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh baginda seperti itu, apa yang dilakukan oleh umat baginda saat ini, Masya Allah sangat jauh daripada sunnah yang dilaksanakan oleh dan ditunjukkan, diteladani oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan salat subuh berjamaah, salat subuh di rumah pun lewat. Kalaupun salat subuh ekspres, ya, salat 2 rakaat, kalau yang normal dengan imam yang Masya Allah sempurna bacaannya seperti yang kita dengarkan tadi, dalam 10 atau paling singkat dalam 7 menit atau 10 menit. Kalau kita salat di rumah tuan-tuan, ekspres, super ekspres, 3 menit selesai. Itu pun bacaan surahnya, qul ya lagi, qul hu lagi, qul ya qul hu. Kalau tak qul ya qul hu, inna a'tainakal kautsar, idza jaa nasrullah. Yang itu yang pendek-pendek kali, kita cari yang paling singkat sekali. Nah, insya Allah apa yang kita lakukan pada saat ini adalah berusaha untuk mengembalikan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin menjadikan baginda adalah sebagai panutan kita dari segi perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah dan perkara-perkara juga yang berkaitan dengan muamalah dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuan-tuan dan para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dan berkongsikan sebuah zikir yang dianjurkan dan digalakkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca hari-hari. Boleh kita boleh nih. Tapi ada syaratnya tuan-tuan. Saya berikan zikir ini syaratnya 1, mesti diamalkan. Boleh kita boleh? Kalau kita sebut-sebut saja cerita zikir ni, zikir tu, tapi tak pernah dibaca, buat apa lah tuan-tuan kan?
yang paling sering dan kita jadikan rutin walaupun sedikit. Lebih baik kita sholat tahajud 2 rakaat setiap malam daripada kita sholat tahajud 100 rakaat sekali seumur hidup. Ya kan? Kita baca ibadah, kita lakukan ibadah sebanyak-banyaknya, tapi seumur hidup cuma 1 kali saja. Lebih baik kita sedikit saja tapi rutin hari-hari kita baca. Sebab amalan ibadah ini kalau boleh saya umpamakan, ini macam obat, tuan-tuan. Zikir yang Nabi ajarkan, bacaan-bacaan yang Nabi ajarkan, itu ibarat obat. Kalau kita minum obat 1 kali saja, belum ada kesannya untuk diri kita, belum ada kesannya untuk tubuh kita. Misalkan kita minum obat apa, tuan-tuan, untuk menguruskan tubuh lah. Zaman sekarang orang takut gemuk, jadi dia minum obat yang untuk menguruskan tubuh. Kalau dia minum obat tersebut hanya 1 kali, 2 kali saja, kesannya tak banyak sangat. Mungkin ada kesannya, tapi tak terlalu banyak untuk tubuh. Akan tetapi kalau dia jadikan obat tersebut sebagai rutin, suplemen tersebut sebagai rutin, atau vitamin tersebut kita beli, misalkan minyak ikan untuk kita minum sehari-hari. Kalau kita minum obat tersebut hari-hari, vitamin ini kita minum hari-hari, insya Allah akan ada kesannya untuk tubuh kita. Tapi kalau kita minum, kadang kita minum, besok tak kita minum, seminggu kemudian kalau ingat kita minum, kalau tak kita tak minum, ini kesannya akan sangat sedikit sekali untuk tubuh kita. Begitu juga amalan-amalan yang dilakukan, yang diajarkan, disyariatkan dalam agama kita. Sebagian amalan keadaannya, perumpamaannya macam makanan. Barang siapa yang tak makan makanan tersebut, maka dia akan mati. Itu adalah salat 5 waktu dan perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini macam makanan, macam kita makan hari-hari. Ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam. Barang siapa yang 1 hari tak makan, maka tubuhnya akan menjadi sangat lemah sekali. Beberapa hari dia tak makan, boleh mati. Begitu juga apabila jiwa manusia, ketika dia tidak melaksanakan syariat yang telah Allah tetapkan dan wajibkan kepada dirinya, maka jiwanya semakin hari akan menjadi semakin lemah. Berhari-hari dia tak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban tersebut, boleh jadi jiwa tersebut akan mati, tuan-tuan. Dan jiwa yang mati adalah sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Dia jauh lebih berbahaya daripada tubuh yang mati. Kalau tubuh yang mati kita sebut sebagai bangkai, dan tak semua orang jijik, geli melihatnya, menghindar daripadanya, maka jiwa yang mati pun disebut sebagai bangkai. Dan bangkai ini lebih berbahaya daripada bangkai tubuh, tuan-tuan. Bangkai jiwa orang yang mati hatinya, jika dia berada di dalam tengah-tengah masyarakat, maka dia akan merusak masyarakat tersebut. Sebagaimana kalau bangkai berada di tengah-tengah tempat di tepi rumah kita atau apa, dia akan mempengaruhi dan merusak udara kita, membuat udara kita menjadi bau busuk. Gitu kan, tuan-tuan. Begitu juga kalau jiwa seseorang mati menjadi bangkai masyarakat, jauh lebih berbahaya dan merusak, dan lebih merusak daripada bangkai tubuh yang mati di tepi jalan. Nah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian yang Allah perintahkan dan Nabi ajarkan, sebagiannya adalah macam makanan. Ini yang mesti kita jaga. Ini yang hari-hari mesti kita buat, yaitu solat 5 waktu. Barang siapa yang meninggalkan solat subuh, seolah-olah dia telah meninggalkan sesuatu yang sangat penting untuk tubuhnya. Bagi seorang muslim, solat bukanlah sebuah kewajiban, akan tapi solat adalah sebuah keperluan. Macam kita makan, tuan-tuan. Kita bukan makan karena wajib. Kenapa makan siang? Wajib lah.
Kalau tak wajib saya tak nak makan lah. Atau kenapa sarapan pagi? Wajib lah. Kalau tak wajib saya tak sarapan. Tak ada orang macam itu cakap tuan-tuan. Tapi mereka makan, mereka merasa bahwa ini yang saya perlukan untuk tubuh saya. Kalau saya tak makan, saya boleh jatuh sakit. Kalau saya jatuh sakit, berapa hari kemudian mungkin saya boleh mati. Maka saya perlu makan. Makan adalah satu keperluan. Nah, solat juga tuan-tuan, kalau kita perhatikan lebih mendalam lagi, kita pahami apa hakikatnya, kenapa Allah mensyariatkan solat ini. Maka sebagaimana tubuh memerlukan makanan, maka ruh kita pun, jiwa kita memerlukan makanan. Dan keperluan ruh kepada makanan jauh lebih besar daripada keperluan tubuh kepada makanan. Itu sebabnya makanan kita, nasi yang kita makan, mungkin makan tubuh kita memerlukan 3 kali makan saja, sarapan pagi, siang dan makan malam. Akan tapi untuk ruh kita, Allah berikan bukan cuma 3 kali santapan, akan tetapi diberikan 5 kali santapan rohani. Ini menunjukkan bahwa ruh kita memerlukan makanan jauh lebih besar keperluannya daripada keperluan tubuh kepada makanan-makanan yang zahir. Nah, ini yang pertama. Perintah Allah ada yang berbentuk makanan, apa yang kita umpamakan seperti makan yang wajib. Ada lagi zikir-zikir tuan-tuan. Ini adalah perkara-perkara yang disunnahkan dan menjadi makanan-makanan ringan untuk jiwa kita, untuk ruh kita. Kalau pagi kita makan nasi lemak, siang kita makan nasi dengan taruhlah opor lah, atau kita makan rendang lah, ya kan? Kadang-kadang lepas kita makan antara sarapan dengan makan siang, kita nak makan makanan-makanan ringan kan tuan-tuan. Nak makan pisang goreng ke, kita nak makan apa lagi, biskut-biskut lah. Kadang kita tak boleh tengok ada makanan di tepi, di atas meja, kita nak makan saja, padahal baru makan tadi. Ya, ini makan ringan lah. Kalau orang di Indonesia, tempat asal saya dulu, kalau dia belum makan nasi, dia tak sebut sudah makan. Jadi walaupun tadi sudah makan roti, hamburger, sudah makan biskut, sudah makan macam-macam, kalau ditanya sudah makan ke belum? Belum. Kenapa? Sebab yang disebut makan adalah nasi. Yang lain itu apa? Itu makan ringan lah. Sudah makan goreng pisang sampai 1 pinggan, dicakap belum makan. Masih belum makan lah ya. Nah, begitu juga tubuh kita tuan-tuan, ruh kita tuan-tuan. Ada yang memang sudah Allah wajibkan, fardukan, tadi kita sudah bincang. Ada lagi makanan-makanan ringan. Makanan-makanan ringan ini boleh berbentuk solat sunnah. Semakin banyak kita melakukan solat sunnah, berarti kita telah makan banyak, berikan bekalan makanan yang cukup untuk ruh kita. Dan juga termasuk zikir-zikir yang Nabi ajarkan. Nah, kalau tuan-tuan tengok misalkan di luar sana ada beberapa buku-buku yang ditulis oleh ustaz-ustaz kita yang khas berbincang tentang zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi mementingkan perkara tersebut. Nabi ingin berikan sebanyak-banyaknya perkara yang bermanfaat untuk ruh umatnya. Maka para ulama kemudian mengumpulkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, termasuk para ustaz-ustaz kita di Malaysia ni. Ustaz Zahazan Muhammad menulis zikir-zikir, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, guru kita Al-Ustaz Abu Anas Al-Madani, Ustaz Abdul Basit Abdul Rahman juga menulis tentang zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ambillah satu zikir tersebut, satu buku tersebut tuan-tuan. Kita ambil buku itu, kita bawa balik, kita baca. Kalau tak boleh mengamalkan semuanya, minimal satu yang kita boleh ambil. Kebaikannya tuan-tuan, kalau tak boleh kita lakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Kalau semua tak boleh kita buat,
Jangan kita tinggalkan semua. Minimal kita ambil satu ke dua ke, jadikan ini akan saya jadikan amalan saya. Mudah-mudahan karena saya mengamalkan satu doa yang Nabi ajarkan atau zikir yang Nabi ajarkan, walaupun singkat dan pendek saja, tapi rutin saya buat hari-hari, mudah-mudahan ini menjadi hujah saya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pertanda bahwa Rasulullah saya ikut sunnah baginda. Walaupun tak semua Rasulullah, tapi satu pun saya sudah buat. Daripada semua kita tak buat. Mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau ditanya apa sunnah yang awak buat hari-hari, tapi kita pikir apa sunnah itu yang saya buat? Duha, jarang-jarang. Tahajud, lebih susah. Zikir yang lain pun tak pernah kita baca. Minimal satu saja kita boleh katakan Rasulullah saya sudah amalkan ni hari-hari. Tuhan sudah perintahkan saya baca ni, saya buat. Singkat, pendek, ringkas, tapi saya rutin buat Rasulullah. InsyaAllah ini menjadi pertanda kita bahwa kita berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi mengikut kemampuan kita masing-masing. Oleh karena itu pada saat ini tuan-tuan, mari kita bincangkan satu zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan syarat tadilah kita amalkan. Baca zikir ini hari-hari sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabban, saya ridha Allah sebagai Tuhan saya, wa bil islami dinan, dan saya ridha Islam sebagai agama saya, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan, dan saya ridha Muhammad sebagai nabi dan rasul saya, dakhala al-jannah. Kata Nabi, dia confirm masuk surga. Dipastikan masuk surga. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Abbas bin Muttalib, paman pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan." Barang siapa yang ridha Allah sebagai Tuhannya dan Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai nabinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Jadi ada dua perkara berkenaan dengan zikir ini tuan-tuan. Zikirnya sudah hafal ke belum? Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Boleh dihafal tuan-tuan ya? Boleh, insyaAllah. Jadi ada dua hadis berkenaan dengan zikir ini. Hadis yang pertama mengatakan barang siapa yang membaca dan mengucapkan perkara tersebut, maka dia akan confirm masuk surga. Allah tetapkan dia akan masuk surga. Tapi baca bukan setakat baca saja tuan-tuan, nanti kita akan bincangkan perkara. Dia akan confirm masuk surga. Yang kedua, keutamaan zikir ini juga adalah barang siapa yang membacanya, dia akan merasakan manisnya iman. Zaqa ta'mal iman, dia akan merasakan manisnya iman, kelezatan iman. Iman adalah sesuatu yang paling lezat yang ada di muka bumi ini tuan-tuan. Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama tabi'in yang sangat besar, beliau pernah berkata, masakin ahlul dunya kharaju minad dunya walam ya'rifu atyaba ma fiha. Beliau berkata, kesian ahli dunia ni, anak-anak dunia ni, orang yang hadir di muka bumi, lahir di muka bumi, kasihan ni. Mereka keluar daripada dunia namun belum merasakan sesuatu yang paling lezat yang ada di muka bumi. Bisalah dipahami, di tempat ni makanan yang paling sedap adalah
ikan bakarnya, misal ikan bakarnya. Lalu ada orang datang ke tempat nih, ke Kuantan misalkan, balik dari tempat tersebut belum makan ikan bakar. Ada yang tanya di Kuala Lumpur, sampai Kuala Lumpur balik, awak semalam pergi Pahang, sudah pernah coba ikan bakar di Pahang tuh? Belum pernah. Kasihan, ya kan, tentu kasihan, rugi. Kenapa? Di sana yang paling sedap adalah ikan bakarnya. Awak sudah sampai sana tak makan ikan bakar, rugi ya. Nah, begitu juga Ibnu Mubarak berkata, kasihan manusia nih yang lahir ke muka bumi lalu meninggalkan bumi tersebut, tapi belum merasakan sesuatu yang paling sedap yang ada di muka bumi. Agak-agak apa tuh yang paling sedap di muka bumi ini, tuan-tuan? Kawin kan? Anak muda jaga mungkin yang paling sedap kawin, misalkan. Bukan itu yang dimaksud. Ada yang lebih sedap lagi. Ada yang lebih sedap lagi yang dimaksudkan oleh Ibnu Mubarak. Kelezatan perkawinan bercampur dengan kesusahan tanggung jawab di dalamnya. Menikah memang happy, gembira, lazat, tapi apakah selamanya dan stable terus seperti itu? Tak. Kadang kita pun sedih, kadang kita pening kepala nak cari nafkah, punya anak lahir, kita pening kepala nak sekolah di mana, nak cari duit untuk bayar bil air, air api dan lain-lain. Ya, kenikmatan duniawi tak ada yang sempurna selama-lamanya. Dan tak ada yang lepas daripada campuran-campuran kesusahan-kesusahan di dalamnya. Akan tetapi kenikmatan yang satu ini, kata Ibnu Mubarak, adalah kenikmatan yang tak pernah berubah. Siapa yang pernah dapati kenikmatan tersebut, dia akan menetap di dalam hatinya dan tak akan pernah keluar lagi. Ditanya oleh seorang bertanya kepada Ibnu Mubarak, apa yang Tuhan maksudkan ini? Apa yang paling sedap di muka bumi? Dia katakan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasihan manusia yang datang ke bumi, lahir ke muka bumi, lalu dia meninggal dunia namun belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum kenal siapa Tuhannya, tidak mengenal siapa zat yang telah menciptakannya dan apa yang ia inginkan daripada diri kita. Meninggal dunia belum tahu seperti itu, kasihan, merugi sekali. Nah, alhamdulillah kita banyak kelas-kelas pengajian, kelas-kelas majelis-majelis ilmu yang berbincang tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, berbincang tentang apa yang sebenarnya Allah inginkan daripada kita. Cobalah kita coba dalami ilmu ini untuk mendapatkan sesuatu yang paling nikmat yang ada di muka bumi ini. Kalau kita sekarang berpindah kepada apa yang terdapat di dalam zikir tersebut, jadi zikirnya kita sudah tahu sama-sama, dan fadilahnya pun kita sudah tahu, yaitu dapatkan surga. Yang kedua, dapat merasakan manisnya iman. Akan tetapi, apakah kedua fadilah tersebut boleh kita dapatkan setakat kalau kita cuma membacanya saja? Hari-hari saya baca, Ustaz, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan, tapi belum saya rasakan manisnya iman. Mesti ada yang tak kena dengan bacaan saya. Ustaz, coba cek, dengarkan saya baca, tajwidnya betul ke salah, huruf saya betul ke salah, ra-nya betul ke, tafkhim ke, tarqiq ke, dhamnya macam mana, atau apa hukum-hukum tajwid yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya bacaan ini ya penting bacaannya, akan tapi yang lebih penting lagi adalah penghayatannya. Kita pahami maknanya, dan memahami makna bukan setakat kita tahu terjemahnya, akan tetapi selain kita terjemahkan dengan kata-kata, zikir tersebut juga mesti kita terjemahkan dalam perbuatan dan tindak laku kita sehari-hari. Baru kemudian fadilah dan keutamaan yang tadi disebutkan itu akan kita rasakan sama-sama. Mari
kita coba membahas apa yang terdapat di dalam zikir tersebut dengan dalam masa waktu yang insyaallah tak terlalu lama berikut ini. Yang pertama tuan-tuan, mari kita resapi potongan zikir yang pertama itu. Kita pahami maknanya dan coba kita amalkan dan kita terapkan dalam nilai-nilai kehidupan kita. Yang pertama, raditu billahi rabban. Saya ridha Allah sebagai Tuhan saya. Ini adalah sebuah pengakuan, pengiktirafan bahwa kita ini adalah hamba Allah dan kita ridha Allah sebagai Tuhan kita. Apa makna kita ridha Allah sebagai Tuhan kita? Tuhan adalah zat yang telah menciptakan kita semua. Selain itu, Tuhan juga adalah Dia zat yang telah menetapkan apa yang berlaku kepada diri kita semua. Sama ada takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Barang siapa yang ridha Allah sebagai Tuhannya, maka dia ridha dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kalau ada orang kata saya ridha Allah sebagai Tuhan saya, lalu kemudian dapat musibah, dia berkata, kenapalah Tuhan beri saya musibah? Kenapalah Allah tarik anak saya? Kenapalah Allah buat istri saya sakit? Kenapalah Allah susahkan saya mencari rezeki? Tandanya kita belum ridha Allah sebagai Tuhan kita. Cuma ucapan di lidah saja, belum masuk ke hati dan belum keluar menjadi tindakan. Oleh karena itu para ulama berkata, barang siapa yang ridha Allah menjadi Tuhannya, maka dia mesti ridha kepada seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, barang siapa yang merasa ridha dengan semua ketentuan Allah, dia benar-benar akan merasakan surga sebelum dia meninggal dunia. Dia akan merasakan manisnya iman sejak dia hidup lagi di muka bumi ini. Coba kita tengok ada sebuah kisah yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para sahabat Nabi menghadapi masalah-masalah dan musibah dugaan yang menimpa dirinya. Ada seorang pasangan yang saling mencintai di antara sahabat Nabi. Pasangan itu bernama Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah. Abu Salamah, istrinya Ummu Salamah, anaknya Salamah. Dua pasangan ini adalah pasangan yang sangat serasi, harmoni dan saling mencintai dua-duanya. Di mata Ummu Salamah, suaminya ini adalah suami yang paling sempurna, suami misali. Tak ada suami yang lebih baik daripada suaminya. Ini resepi untuk hidup berbahagia dalam rumah tangga, tuan-tuan. Kita mesti melihat pasangan kita adalah manusia yang sangat sempurna. Kita tengok istri kita, tengok mukanya, tak ada wanita yang lebih cantik daripada istri kita. Tak ada manusia yang lebih baik daripada istri kita. Istri tengok suami pun seperti itu. Tak ada orang yang lebih handsome daripada suami saya. Tak ada orang yang lebih baik, lebih lembut, lebih penyayang daripada suami saya. Kalau suami mempunyai perasaan seperti itu kepada istri, dan istri menyimpan perasaan seperti itu kepada suami, confirm keluarga mereka akan menjadi erat selama-lamanya dan tak akan pernah terpecah di tengah jalan nanti. Masalah kita, tuan-tuan, kalau zaman dulu orang tua kita tingkat perceraian sangat rendah. Kenapa? Sebab mereka menyimpan perasaan itu masing-masing. Zaman sekarang cabaran kita adalah lebih besar lagi, karena dengan masuknya teknologi informasi yang sangat mudah ke rumah kita. Di rumah masing-masing kita ada TV. TV tiap hari menayangkan program-program dengan menghadirkan artis-artis yang cantik-cantik,
luar negara ke dalam negara, tengok artis di depan TV, perempuan-perempuan, lalu tengok istri kita, macam langit dan bumi lah jauhnya. Ya kan? Dulu orang tua kita tak ada TV, dia tengok istrinya, istri saya cantik lah. Lalu kemudian di keluar pun dia tentukan pandangan. Akhirnya dia akan merasa cukup punya istri yang ada sekarang ini pun tak habis lah. Ini cukup istri saya, paling sempurna semuanya. Kita tak mampu melihat kekurangan yang ada dalam dirinya. Akan tetapi setelah ada banyak TV di rumah tuan-tuan, apalagi ditambah dengan internet, tengok manusia pelbagai yang sangat sokol sempurna, cantik-cantik, tengok istri kita, jauhnya. Akhirnya mulai, kenapa lah istri saya tak cantik macam dia? Akhirnya dia cari, mungkin ada yang lebih cantik di luar saya, di sana, ada yang lebih baik lagi. Akhirnya yang ada di rumah diabaikan, dia kemudian mencari-cari sesuatu yang baru di luar sana. Akhirnya itu sudah mulai lahir bibit-bibit atau benih-benih perpecahan di dalam rumah tangga kita. Istri pun begitu. Dulu istri-istri tak pernah keluar rumah tuan-tuan, dalam bilik saja. Tapi sekarang dalam bilik pun dia boleh tengok ada laki-laki lain yang lebih handsome dari suaminya. Shah-Rukh Khan ke, dari India ke, dari Timur Tengah ke, dari Barat ke, tengok suaminya, la ilaha illallah, macam langit dan bumi juga. Ini handsome, besar-besar tubuhnya, lebih sempurna tubuhnya. Tengok suaminya, la ilaha illallah, perut macam itu. Akhirnya mulai sudah ada bibit-bibit atau benih-benih perpecahan di rumah tangga. Perkara ini sering berlaku kepada generasi muda kita, pasangan-pasangan muda kita tuan-tuan. Oleh karena itu kalau tuan-tuan baca surat kabar pada beberapa 1 tahun lepas kalau tak salah, ada laporan dari Jabatan Agama Islam dari Jakil yang mengatakan bahwa tingkat perceraian di pasangan muda di negeri kita sangat tinggi sekali, sehingga diperkirakan setiap 15 menit terjadi 1 kes perceraian. Ini bukan perkara mudah tuan-tuan, bukan perkara ringan, berat. Mesti ada yang menjawab soalan ini, yang berusaha untuk melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan umat kita. Kita kembali kepada kisah Ummu Salamah dan Abu Salamah. Ummu Salamah sangat cinta kepada suaminya dan suaminya pun sangat cinta dengan Ummu Salamah, dengan istrinya. Apabila Ummu Salamah pada suatu hari masuk ke dalam Masjid Nabawi, si istri ini mendengar baginda Nabi SAW berceramah. Baginda berkata, "Ma min muslimin tusibuhul musibah fayaqulu misla ma amara Allah Ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma akhlifni fi musibati, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha, illa akhlafa Allah lahu khairan minha." Jadi Ummu Salamah mendengar baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tertimpa musibah, lalu kemudian dia mengucapkan sebagaimana yang Allah perintahkan bacaannya, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu dia berdoa, ya Allah, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah ganjaran pahala atas musibah yang menimpa saya ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan saya dengan yang lebih baik daripadanya. Barang siapa yang membaca dan mengucapkan kalimat tersebut ketika tertimpa musibah, maka kata Nabi, Allah akan berikan ganti yang lebih baik baginya daripada musibah tersebut. Ummu Salamah dengar, balik ke rumah. Tiba-tiba beberapa bulan berikutnya terjadi perang Badar, perang Uhud. Suaminya Abu Salamah ikut berperang dan balik ke rumah dengan membawa luka-luka yang sangat parah. Sampai di rumah dirawat oleh istrinya dengan baik, ternyata takdir menetapkan suami tersebut meninggal dunia. Bayangkan bagaimana perasaan si istri.
sudahlah dia punya anak, siapa yang nak tanggung nafkahnya, dan dia pun sangat cinta dengan suaminya. Apabila mendapat musibah tersebut, Ummu Salamah menjadi sangat terpukul sekali, tuan-tuan. Beliau segera teringat dengan ucapan baginda Nabi tadi. Kalau tertimpa musibah, bacalah yang seperti yang diajarkan. Maka dibaca oleh Ummu Salamah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kita ni milik Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah saya ganjaran pahala atas musibah yang menimpa saya ini. Wa akhlif li khairan minha. Apabila nak ucapkan, ya Allah, ganti suami yang lebih baik. Ummu Salamah terfikir, siapa suami yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tak ada lah. Dia ragu-ragu untuk mengucapkan doa tersebut. Baca ke tak baca? Ya Allah, carikan ganti suami yang lebih baik. Baca ke tak baca? Tapi saya rasa tak adalah suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Akan tetapi karena ini perintah Nabi, dia ucapkan juga, wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, gantikan dengan yang lebih baik. Tidak lama kemudian, selepas iddahnya berakhir, Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang meminang. Ummu Salamah katakan, kenapa? Saya nak meminang awal lah. Mohon maaf lah, saya minta kepada Allah yang lebih baik daripada suami saya. Awal menurut saya tak lebih baik daripada suami saya. Menurut dia, Sayyidina Abu Bakar tak lebih baik daripada Abu Salamah. Berapa hari kemudian Sayyidina Umar bin Khattab meminang. Dia katakan pun macam gitu, awal tak lebih baik daripada suami saya. Berapa hari kemudian, siapa yang meminang, tuan-tuan? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri datang meminang. Siapa lebih baik, Abu Salamah ke baginda Nabi? Tentulah baginda Nabi. Akhirnya diterima pinangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok bagaimana kalau kita menghadapi musibah, takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sikap yang positif, dengan keyakinan yang tinggi, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi berikutnya adalah lebih baik untuk kita. Ini yang dimaksudkan tadi, saya ridha Allah sebagai Tuhan saya. Apa yang Allah tentukan mestilah baik untuk saya. Nampak macam berat, nampak musibah macam sakit, nampak macam menyusahkan, ya nampaknya. Tapi kalau kita terima dengan baik, dengan sikap yang diajarkan oleh Nabi SAW seperti tadi, maka musibah tersebut sebenarnya adalah membuka jalan untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita hilang, kita tinggalkan tersebut. Misalnya besok, tuan-tuan, kereta kita dicuri orang, kereta kita ada Honda, balik keluar dari supermarket atau daripada membeli belah, pergi, kereta saya hilang lah. Apa yang kita kena buat? Baca jam tadi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, gantikan yang lebih baik. InsyaAllah dapat BMW lepas itu kan, InsyaAllah dapat Mercedes ke atau apa. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Jadi bukan setakat bacaan, tuan-tuan, tapi mesti diterjemahkan ke dalam pemahaman. Yang lebih penting lagi adalah terjemahkan dalam kehidupan. Ini yang pertama, kita mengatakan saya ridha Allah sebagai Tuhan saya. Yang berikutnya, wabil islami dinan, saya ridha Islam sebagai agama kita, agama saya. Apa makna ridha Islam sebagai agama kita? Apakah dengan mengatakan saya Muslim? Apakah dengan mengatakan bahawa dalam kad identiti kita saya Muslim? Cukupkah perkara tersebut? Dengan mengatakan saya ridha Islam sebagai agama kita? Ya, itu adalah satu bentuk daripada penterjemahan ridha kita kepada Islam sebagai agama kita. Tapi yang lebih penting lagi, tuan-tuan, perkara tersebut mesti kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Kita mesti berkata saya ridha Islam sebagai agama kita. Oleh karena itu, apa yang diperintahkan oleh Islam, pantang larang Islam, kita mesti tunduk dan ikuti. Mengatakan saya ridha Islam sebagai agama,
Kita mengatakan Islam, ridho kita Islam sebagai agama kita, tapi kita tinggalkan kewajiban-kewajiban kita sebagai Muslim. Ucapan tak sesuai dengan perbuatan. Tak sesuai dengan perbuatan. Kita harus tunduk kepada apa yang diperintahkan. Islam katakan ini haram, haram kita tinggalkan. Islam katakan ini tak boleh, tak boleh kita tinggalkan. Islam katakan kita mesti melaksanakan hukum-hukum tertentu dalam kehidupan muamalah atau kehidupan seharian kita tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh Islam. Dan yang lebih penting lagi, apabila kita berkata saya ridha Islam sebagai agama kita, maka kita mesti ridha mengorbankan apa yang kita miliki untuk menyebarkan agama Islam, untuk kebaikan kaum muslimin. Sebab Islam adalah bagian daripada hidup kita, maka kita mesti mengorbankan apa yang kita punya untuk agama Islam. Perkara ini pernah dilakukan oleh seorang sahabat Nabi yang sangat kaya, yaitu Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman ini tuan-tuan, adalah orang yang pandai menggunakan uangnya, pandai melabur untuk kehidupan akhirat. Ada orang yang pandai melabur untuk kehidupan dunia, ada yang orang pandai melabur untuk kehidupan akhirat. Sayyidina Utsman pandai dua-duanya. Dia pandai melabur untuk dunia dan pandai untuk melabur untuk akhirat. Apabila kaum muslimin berhijrah, diceritakan antara lain oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, diceritakan apabila kaum muslimin berhijrah pertama kali dari Mekah ke Madinah, para muhajirin pindah ke Madinah. Madinah ini bukanlah tempat yang bersih, tuan-tuan. Udaranya tak sesuai dengan kaum muhajirin yang semula tinggal di Mekah. Oleh karena itu, apabila mereka pertama kali menjejakkan kakinya di Madinah, kebanyakan kaum muslimin jatuh sakit. Semua sakit. Sayyidina Abu Bakar sakit, Bilal sakit. Yang tak sakit cuma baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa baginda Nabi punya tubuh yang kuat yang memang Allah telah sediakan untuk baginda. Sehat sekali. Semua sakit. Dan juga diceritakan bahwa air yang boleh diminum di Madinah pada saat itu hanya satu tempat saja. Yang lain semua perigi-perigi yang ada di Madinah airnya tak boleh diminum, kotor. Hanya satu tempat yang boleh diambil oleh kaum muslimin airnya untuk diminum, yaitu sebuah perigi disebut Bi'rul Rumah, perigi rumah. Dimiliki oleh seorang anak muda yatim. Dia tak punya pekerjaan selain tak punya pekerjaan apa-apa, tapi dia punya perigi tersebut. Oleh karena itu, siapa yang nak ambil air kena bayar. 1 liter 1 ringgit, mungkinlah. Ambil, silakan, tapi kena bayar. Susahlah kaum muslimin datang ke sana. Saya nak ambil air, boleh bayar. Menyusahkan kaum muslimin, susah sangat. Kalau dia tak bayar, tak boleh minum, terpaksa lah bayar. Nah, baginda Nabi SAW segera mendatangi anak muda tersebut. Nabi katakan, wahai fulan, mau tak awak berikan perigi tersebut kepada saya, lalu nanti Allah akan berikan perigi yang sama di surga. Tawaran baik nih, tuan-tuan. Berikan perigi itu kepada saya, untuk saya berikan kepada wakaf kepada kaum muslimin semua, ambil free. Nanti Allah akan berikan perigi yang sama di surga. Tandanya apa, tuan-tuan? Kalau kita punya perigi di surga, tandanya dia confirm masuk surga, kan? Taklah orangnya tak masuk surga, periginya ada di surga. Tak mungkin. Apa jawaban pemuda tersebut? Dia katakan, Rasulullah, bukan saya tak percaya surga, tapi saya tak punya apa-apa lagi. Kalau saya berikan kepada Tuhan perigi ini, saya nak makan pakai apa? Tak ada penghasilan, tak ada pekerjaan, tak punya duit bulan-bulan nanti saya untuk beri nafkah, untuk makan. Nabi tak nak paksa, Nabi diam saja. Berita tersebut kemudian sampai kepada Sayyidina Utsman ibn Affan. Beliau segera mendatangi pemuda tersebut. Beliau katakan, mau tak awak jual perigi ini? Kalau ditawarkan surga, dia kan tanah, kan?
Oke, saya beli lah sekarang pakai duit saya. Mau tak engkau jual perigi saya, perigi awan ini? Awal sebut berapa harga saya bayar. Hebat tak tuan-tuan? Kalau ada orang kaya macam gitu sekarang nih, insyaAllah keturunan Sayyidina Utsman. Kalau ada yang macam gitu kan, awal sebut berapa? Ini untuk keperluan seluruh kaum muslimin. Perkara yang sangat perlu kaum muslimin. Minum air bersih. Oke, awal sebut berapa saya bayar. Akhirnya dia katakan, oke, saya tanah lepas kecuali dibayar apa? Awak bayar saya 300.000 dirham atau berapa? Sangat mahal dia tetapkan harga tersebut. Sayyidina Utsman terus tak payah, tak tawar-tawar, terus dia kasih saja dia. Oke, ambil. Perigi ini sekarang milik saya. Apa yang beliau lakukan berikutnya? Pergi ke baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dia katakan, Rasulullah, apakah tawaran baginda masih berlaku ke atau tak? Orang dana kan, saya nak lah. Akhirnya kata Nabi masih berlaku. Kenapa? Saya baru saja membeli Bi'rur Rumah. Sekarang ni saya berikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terpulang baginda nak buat apa? Inilah orang yang bersedia berkorban untuk agama Islam, tuan-tuan. Jadi wakaf ni, kalau kita punya duit, tuan-tuan, punya kelebihan harta, itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan peluang yang sangat besar untuk kita membeli tempat kita di surga. Orang miskin mungkin tak mampu. Yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman tak akan mampu dilakukan oleh orang yang tak punya uang. Akan tapi karena kita punya uang, punya kelebihan harta, peluang beliau untuk masuk surga menjadi lebih besar lagi. Oleh karena itu, tuan-tuan, kalau siapa yang punya kelebihan harta, pikir-pikirlah sekarang, apa yang nak saya buat? Pelaburan apa yang akan saya buat? Bukan lagi pelaburan di dunia, sudah cukup lah. Kita sudah punya uang cukup untuk pelaburan dunia, tak habis pun dimakan 7 turunan harta kita. Sekarang saya pikir nak melabur di akhirat. Apa yang mesti saya buat? Gunakan uang tersebut, tuan-tuan. Dan pelaburan akhirat yang paling bermanfaat dan paling besar pahalanya di sisi Allah adalah yang paling besar manfaatnya bagi kaum muslimin. Misal kita punya uang berapa ratus ribu ringgit, lalu kemudian kita nak melaburkan ke pelaburan akhirat. Pergi kita ke Myanmar misalkan, tempat-tempat miskin. Di sana kita tengok apa yang diperlukan kaum muslimin di sana sebenarnya. Jangan kita paksakan nak buat masjid juga, padahal masjid sudah ada. Saya punya duit, saya nak buat masjid, padahal masjid sudah ada. Apa manfaatnya? Lebih besar kalau dia buat perkara lain yang mempunyai manfaat lebih besar bagi kaum muslimin. Misal di sana dia orang susah mendapatkan air bersih, macam Sayyidina Utsman tadi, buatlah alat yang sangat besar, gali tanah, kemudian keluarkan air, wakafkan untuk seluruh kaum muslimin. Insya Allah pahalanya lebih besar dibandingkan kita membangun masjid ketika satu kampung sudah ada masjid. Jangan paksakan nak masjid juga, nak Quran juga, padahal Quran sudah banyak. Sebab pahala yang lebih besar dalam pelaburan akhirat adalah mana yang lebih besar manfaatnya dirasai oleh kaum muslimin. Siapa yang punya uang banyak juga, misalkan kita coba tengok anak-anak kita yang memerlukan beasiswa untuk melanjutkan pelajaran mereka, tuan-tuan. Saya pernah duduk di Syria selama 7 tahun, 8 tahun. Saya tengok sendiri depan mata saya, di mana pelajar-pelajar yang memang tak pernah mendapat kiriman duit daripada orang tuanya di rumah. Alhamdulillah, pelajar dari Malaysia adalah bantuan dari berbagai institusi atau perorangan individual. Tapi negara-negara lain, tuan-tuan, dari Burkina Faso saya tengok, dari Afrika saya tengok, dari Indonesia juga saya tengok, benar-benar tak ada kiriman sama sekali, tapi punya niat dan semangat besar untuk belajar. Orang macam ini kita bantu, tuan-tuan, manfaatnya sangat besar kembali kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini salah satu bentuk penerjemahan ucapan kita, raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Confirm tak kalau kita buat 2 perkara ini masuk surga? Iya. Yang pertama, itu dengan ketentuan Allah. Yang kedua, berkorban untuk agama Allah. 2 perkara saja sudah menjamin kita masuk surga. Dan kalau kita laksanakan akan terasa kepuasan di hati kita.
Tengok duit kita digunakan oleh kaum muslimin untuk keperluan mereka, kita berikan uang kita tersebut untuk makan, sahabat. Kita di sini di negeri kita alhamdulillah makmur, jarang orang miskin. Tapi kalau kita pergi ke tempat lain, uang 1 ringgit itu tuan-tuan mungkin boleh menyelamatkan nyawa orang. Kita mungkin tengok 1 ringgit itu tak ada harga buat kita kan. Tapi di tempat lain mungkin boleh menyelamatkan nyawa orang atau boleh menyelamatkan agama seseorang. Ramai orang pindah agama karena kemiskinan. Dengan 1 ringgit yang kita korbankan, yang tak ada harganya untuk kita, mungkin boleh menyelamatkan agama seseorang. Masya Allah, sangat besar pengaruhnya. Inilah tanda terjemahan Raditu billahi rabban wa bil Islam ini. Yang terakhir tuan-tuan, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita katakan saya ridha Muhammad sebagai nabi dan rasul saya. Jadi kalau ada orang yang menghina nabi kita, terus kita marah. Bagus. Kalau ada orang yang membuat pelecehan, penghinaan kepada baginda Nabi SAW, kita terus buat demonstration di luar, tunjukkan kemarahan kita, bakar kereta, bakar itu kan tanda bahwa kita ridha Nabi sebagai agama sebagai Muhammad sebagai Nabi kita. Yang lebih besar adalah tuan-tuan, kita mesti ikut sunnah baginda Nabi SAW. Buat apa kita menunjukkan kemarahan, tapi apabila ditengok perilaku kita, sunnah Nabi awal buat? Tak. Allah malunya kita pada baginda Nabi. Cakap kita cinta Nabi, tapi sunnah Nabi tak dibuat. Tengok bagaimana para ulama kita tuan-tuan. Setiap sunnah Nabi sekecil-kecilnya, dia akan coba amalkan. Setiap kali Imam Syafi'i menerima sebuah hadis, dia akan coba mengamalkan hadis tersebut. Sampai kata Imam Syafi'i, saya tak pernah tinggalkan mandi sunnah setiap hari Jumat sejak saya tahu ada hadisnya Nabi perintahkan. Setiap Jumat kalau sunnah saja kan mandi Jumat sunnah kan. Tapi untuk Imam Syafi'i tak akan pernah saya tinggalkan. Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari, dia katakan martabtu ahadan munzu aqaltu. Sejak saya sadar, paham tentang hukum-hukum agama, saya tak pernah menggibah, mengumpat orang lain. Dia tahu apa hukum, terus dia buat, selama-lamanya tak pernah buat. Tak pernah mengumpat orang lain. Kita berapa kali dengar ustaz cakap hadisnya mengumpat haram, ayat Qur'annya macam makan daging saudara sendiri. Kita dengar hari-hari, tapi hari-hari juga kita mengumpat orang di kedai kopi. Si fulan begitu, si fulan begini, anak si fulan begitu, anak si fulan begini. Mana apa kesan ilmu dalam diri kita? Tuan-tuan. Nah, ini yang mesti kita wujudkan dalam hidup kita. Ada sebuah kisah berkaitan dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah wal Hadis di Baghdad pada saat itu. Pada suatu ketika Sayyidina Imam Ahmad ini pernah dikejar-kejar oleh pemerintah Bani Abbasiyah karena beliau dianggap bertentangan dengan polisi pemerintahan. Soalnya masalah akidah panjang untuk saya jelaskan pada saat ini. Intinya adalah Imam Ahmad dikejar-kejar, dicari-cari, nak ditangkap dan dihukum. Imam Ahmad kemudian bersembunyi di sebuah rumah milik anak muridnya. Sembunyi di rumah tersebut tuan-tuan. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Selepas 3 hari, Imam Ahmad berkata kepada muridnya itu, wahai fulan, tolong carikan saya tempat persembunyian yang baru. Ditanya oleh muridnya, wahai tuan guru, kenapa tuan nak cari tempat persembunyian yang baru? Tempat saya kan selesa, tak akan ada yang membongkar rahasia tuan guru. Menginap di sini saja, tak payah cari tempat lain. Kata Imam Ahmad, carikan saja. Kalau awak sudah dapat, nanti saya kasih tahu kenapa saya minta dicarikan. Anak muridnya carikan tuan-tuan, cari tempat lain. Setelah dapat, dia kembali lagi kepada Imam Ahmad. Sudah dapat? Sudah. Oke, saya
saya akan kasih tahu kenapa saya minta dicarikan tempat persembunyian yang baru. Kata Imam Ahmad, sebab baginda Nabi SAW apabila dikejar oleh Quraisy, apabila nak hijrah ke Madinah, baginda menginap di Gua Sur selama 3 hari. Bersembunyi di gua tersebut. Selepas 3 hari, baginda keluar dari tempat itu lalu melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Saya pun nak ikut sunnah Nabi. Janganlah, kata Imam Ahmad, la yanbaghi an nattabi'ahu fil raha wa natrukuhu fi syiddah. Janganlah kita ni kalau masa senang nak ikut Nabi, masa susah kita tinggalkan sunnah Nabi. Senang kalau masalah yang berkaitan dengan perkara-perkara lain, poligami lah, kawin lebih dari 1 lah, kita cakap sunnah Nabi. Pakai baju-baju yang putih bersih, sunnah Nabi. Yang susah kita tak ikut sunnah Nabi ke? Itu yang diajarkan oleh Imam Ahmad. Yaitu janganlah kita ikut perkara-perkara ikut Nabi pada waktu senang, namun pada waktu susah kita tinggalkan sunnah Nabi. Tengoklah tuan-tuan, baginda Nabi SAW adalah panutan kita untuk masa senang juga untuk masa susah. Apabila senang kita coba ikut semua perintah Nabi, masa susah pun cobalah kita pelajari apa sunnah Nabi ketika menghadapi musibah, apa sunnah Nabi ketika kehilangan anak, apa sunnah Nabi ketika kehilangan istri, apa sunnah Nabi ketika dicaci maki oleh musuh, apa sunnah Nabi dalam semua perkara. Itulah pertanda bukti yang sangat jelas untuk kita katakan kepada baginda Nabi SAW, Rasulullah, saya ridha baginda sebagai Nabi dan utusan Allah untuk saya. Boleh tak tuan-tuan? InsyaAllah lah tuan-tuan ya. Jadi kita coba besoklah, kalau boleh hari-hari kita baca amalan ini. Dan saya pesankan oleh guru saya di Syria membaca zikir ini setiap pagi 3 kali dan setiap petang 3 kali. Setiap pagi lepas subuh cobalah baca 3 kali tuan-tuan. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Petang juga lepas maghrib baca lagi tuan-tuan. 3 kali. Coba resapi, pahami apa maknanya, kemudian lahirkan niat di dalam hati kita untuk mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Senang kan? Senang saja baca, senang. Kemudian kita paham maknanya tadi dan kupasannya pun kita sudah pahami dengan baik. Itu saja mungkin tuan-tuan untuk perjumpaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mempertingkatkan amalan ibadah kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menjadikan kita muslim yang lebih baik lagi. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan kata yang pernah saya ucapkan. Sebagai penutup tuan-tuan, ini ada beberapa buku-buku yang mungkin boleh baik untuk menjadi bahan bacaan kita semua. Misalkan tentang kisah-kisah yang tadi saya sebutkan, kisah para ulama, ini saya sebutkan lebih banyak lagi dalam buku saya bertajuk Akhlak Mulia, Rasul Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia. Ini banyak mengandungi kisah-kisah para ulama. Juga tadi kita bincang tentang doa makbul, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini salah satu, jadikan amalan kita hari-hari sebagai amalan kita sehari-hari. Kemudian ini takwil hadis saya tulis juga khas berkenaan dengan hadis-hadis, bagaimana memahami hadis-hadis Nabi SAW. Ada banyak lagi buku lain, antara lain buku Ustaz Zahazan Muhammad, benar tapi menarik ini tuan-tuan. Banyak kisah-kisah benar diambil dari kitab-kitab sejarah dan pedih tapi benar. Bagaimana isinya? Mungkin tuan-tuan boleh baca sama-sama di sini. Sangat menarik, saya anjurkan untuk jadi bacaan kita hari-hari. Bacakan kepada anak istri kita. Gantikan dia sebagai cerita sebelum tidur misalkan. Kalau kita cari-cari kadang cerita apa untuk anak kita, cobalah cerita ini punya pengaruh yang sangat besar untuk perkembangan jiwa anak-anak kita. Berikutnya ada juga buku Fikih Sabilal Muhtadin sebagai rujukan kita di rumah. Hukum-hukum berkaitan dengan korban akikah,
apalagi besok kita akan memasuki hari raya Kurban beberapa hari lagi, nak tahu bagaimana mengurus akikah dan penyembelihan kurban dengan baik. Ini ditulis oleh ulama kita Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama kita kenamaan tuan-tuan. Dan ini satu lagi, majalah Ustaz keluaran Telaga Biru dan saya sebagai ketua editornya penat nih tuan-tuan untuk menulis korban dan akikah menjadi rujukan kita nak tahu bagaimana hukum korban. Boleh tak menggabungkan korban dengan akikah sekaligus? Boleh tak membuat akikah lepas 7 hari? Boleh tak kalau orang tua kita dulu tak pernah mengakikahkan kita, apa yang kita buat sekarang? Nah, ini semua kita bahas dalam soal jawab, dalam bentuk soal jawab. Untuk mengeluarkan satu isu ini tuan-tuan, tim editor kita sudah mesti membaca puluhan kitab untuk keluar satu isu seperti ini. Tujuannya tak lain dan tak bukan agar menjadi rujukan muktamad dalam kaitan dengan hukum akad. Dan ini majalah Sedusi, saya rasa tuan-tuan tak asing lagi, sebuah majalah motivasi dan tarbiyah yang sangat baik untuk perkembangan jiwa kita, untuk memperbaiki kualiti hubungan kita dengan keluarga kita dan pasangan kita di rumah. Ini adalah bahan-bahan bacaan tuan-tuan yang sangat baik untuk kita mempertingkatkan ilmu kita. Mungkin kita tak pernah susah nak jumpa dengan ustaz-ustaz hari-hari. Kita bawa ustaz-ustaz itu ke rumah tuan-tuan, ya kan? Kalau kita nak jumpa atau tengok di TV pun kadang kita sempat, kadang tak sempat. Sekarang semuanya ada di rumah tuan-tuan, anytime. Bila kita ada masa boleh baca dan ambil ilmu daripadanya. Terakhir kita tutup tuan-tuan majlis kita ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetapkan iman Islam kita, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita, juga akidah keluarga kita, anak-anak kita. Semoga Allah menjadikan anak-anak keturunan kita sebagai keturunan yang baik, keturunan yang jauh daripada kesan pengaruh-pengaruh yang dapat merusak akhlak dan moral mereka. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar berikan kita husnul khatimah. Juga kepada mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa orang-orang tua kita dan dosa para keluarga kita yang telah mendahului kita. Ala hadzal niyah wa ala kulli niyatin salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.